Mulai ya, mari sama-sama kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu, menyatakan pribadi-Mu bagi kami. Engkau menampakkan diri-Mu di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan perkataan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pujian ini dari awal, katakan hari-hari, hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu.
selalu yang terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Haleluya. Oh, rancangan-Mu terindah bagi kami. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin ya Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita dengan pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah
katakan dengan sayapmu. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau sumber perlindungan hidup kami. Terima kasih. Pertolonganku di tempat mahal ini. Ku bayangkan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Bersama-sama dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau yang kami nantikan, ya Tuhan. Kau yang kami rindukan setiap hari. Haleluya. Oh, Engkaulah yang kami nanti-nantikan setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kerinduan, kehausan, kelaparan akan Engkau, untuk kami terus memiliki kesetiaan untuk menanti-nantikan Engkau, menyatakan dirimu di antara kami, menampakkan dirimu bagi kami. Terima kasih. Kami mau mengalami Engkau, Allah yang nyata itu dalam hidup kami setiap hari, di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami hidup bersama dengan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Pengalaman demi pengalaman kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kau sangat baik. Terima kasih, kasih-Mu melimpah bagi kami, hidup-Mu berlimpah-limpah menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami boleh menghirup nafas-Mu yang menghidupkan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu melimpah bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami mau bersukacita bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, Amin. amin.
Haleluya. Kasih Tuhan tidak terukur bagi kita. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun berhaleluya. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar sekali lagi katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu besar bagi kami, dan kami boleh menikmatinya setiap hari. Terima kasih Tuhan, sukacitamu melimpah bagi kami. Haleluya. Selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan.
nyanyikan pujian ini dari awal. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Terima kasih Tuhan, biar semua yang Kau ciptakan merasakan kasih-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari silakan Tuhan kembali Engkau mengajari kami lewat persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh merasakan kasih-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Satu, siapa yang foto? 2, 3. Baik, shalom semua. Shalom Jelita, sama Cika, sama Kak Cika. Shalom Tuhan, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya?
Mananya? Sehat tua. Sehat. Iya tua. Shalom Esther. Salam tulang, salam semuanya. Shalom Justin dan Kian. Mana orangnya gak nampak? Mananya Justin sama Kian? Shalom, Pak. Orangnya gak ada. Oh, ayolah. Shalom Kak Glory. Belum ada suaranya nak. Shalom Glory. Salam semuanya. Halo. Oke, di sini saya akan menjalankan perintah download topik terus. Mic-nya hidup terus. Shalom Bang Yabes. Oh, ada yang mau nunjukin PR-nya kayaknya. Mana suaramu Bang? Shalom Bang Yabes. Kok gak kedengaran suaranya? Gak kedengaran loh. Kamu pakai apa? Pakai mic itu. Kamu kecil kali suara mic. HP. Oh iya HP itu. Laptop. Ayolah. Shalom Marvel sama Indah Muda. Salam semuanya. Siapa lagi ya? Shalom Tante Heni. Suaranya juga hilang-hilang juga. Suara saya jelas nggak? Jelas ya. Mana tadi yang menunjukkan PR-nya itu? Ada PR-nya ya? Shalom yang punya PR. Yang ngerjain PR ya. PR apalah sekarang? Kerjain aja PR-nya ya. Baik, shalom semua yang di studio. Baik, silahkan. Katanya udah Yabes belum katanya. Shalom udah Yabes sama Inang Muda. Shalom semua. Baik. Oke ya, setelah. Mari kita mulai. Haleluya. Oke, kita lanjutkan ya tadi pagi ya. Baik. Oke. Jadi dikatakan tadi ya, tak seorang pun dapat secara langsung memahami kehendak Tuhan kecuali Dia sendiri menjelaskan dan membukakannya kepada manusia. Jika tidak, semua ini akan selamanya tetap menjadi teka-teki bagi manusia. Akan selamanya menjadi misteri yang terkunci. Jadi saudara, sebetulnya kita semua pun yang di sini itu saudara, kalau kita tetap dengan keadaan yang lama gitu, maka semua misteri tentang Tuhan itu kita tidak akan pernah mengerti saudara.
Dan bagaimana kita bisa sampai ke pengertian yang sekarang itu pun anugerah, saudara. Satu keajaiban yang luar biasa. Ya, anugerah lah pokoknya. Kalau kita boleh sekarang menerima atau mengalami satu keadaan di mana Dia sendiri mengajari kita, waduh itu nggak terjelaskan, saudara. Ya, tapi kita semua hanya dengan iman, saudara. Ya, ini kebenaran gitu. Bagaimana kita beriman, Dia menjelaskannya kepada kita gitu. Dan sebetulnya setiap kita yang ada di sini bisa dan harus bisa memang membuktikannya gitu lewat pengalaman kita gitu. Ya, kita yang sudah tua atau yang sudah lebih dewasa gitu ya. Nah, juga anak-anak kita juga sebetulnya mereka akan terus bertumbuh ya. Mereka akan terus memiliki pengertian-pengertian yang semakin hari semakin mendalam, saudara, ya. Pasti ya. Dan pasti itu Tuhan sendiri yang mengerjakan. Ya. Kita itu hanya taat, duduk diam, mendengarkan gitu ya. Sambil kita itu menerima kehadiran Tuhan dalam hati kita. Menerima atau mempercayai kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Tadinya kita nggak mengerti apa perjamuan kawin anak domba, apa artinya berpakaian pesta dan segala macam. Tadinya kita nggak mengerti, tadinya itu menjadi teori dan tadinya kita berpikir itu nanti gitu loh, selalu nanti-nanti, sehingga kita tidak pernah hidup di zaman sekarang. Tapi puji Tuhan, saudara, kita dibawa secara perlahan mengalaminya. Tekunlah merindukan Tuhan ya, tetaplah lapar dan haus akan Tuhan. Saudara sendiri yang tahu hati saudara. Kalau saudara tidak lapar dan haus akan Tuhan, saudara mesti koreksi. Mungkin dunia ini telah menarik perhatian saudara. Segera keluar dari situ. Segera berseru kepada Tuhan. Itu tidak normal. Ya, yang normal bagi kita adalah setiap hari kita merasakan kasih-Nya gitu. Dan Dia nyata. Jadi jangan anggap biasa saja kalau saudara itu telah teralih fokus saudara kepada dunia ini gitu ya. Jangan anggap itu biasa. Jangan mundur ke belakang, tapi teruslah maju. Teruslah maju gitu. Teruslah datang dengan berani kepada Tuhan. Ya. Supaya nanti kita terus bisa belajar. Supaya kita ini bisa dibawa mengarungi luasnya samudra ini. Kita dibawa mengelilingi alam semesta ini. Ya, saudara, kalau orang-orang yang sudah sangat maju ya di negara-negara yang sangat maju gitu, yang sangat beda sekali gitu ya dengan tingkat kesejahteraannya ya, antara kalau kita ini kan bangsa berkembang ya. Kalau kita itu masih hanya ya, kalau kita sudah bisa makan gitu kan, masih di taraf itulah gitu. Kalau dunia luar sana kan mereka itu tidak lagi bagaimana ekonominya, enggak itu lagi, saudara. Mereka sudah bagaimana mereka itu bahkan sudah keliling dunia gitu. Atau mengetahui seluk-beluk alam semesta ini gitu. Jadi pikirannya sudah luas sekali. Nah, jadi sebetulnya kalau kita itu bisa terus mengikuti Tuhan gitu ya. Jadi kita ini harusnya tingkat pengetahuan kita harusnya sudah sangat tinggi sekali sebenarnya. Karena dengan iman saudara kita melewati itu semua. Kita tidak perlu minder dengan orang-orang yang di zaman yang lampau gitu ya, seperti Abraham, seperti Petrus dan segala macam gitu saudara.
Karena sekarang ini kita sedang hidup di zaman di mana Tuhan itu sendiri yang mengajari kita. Betapa indahnya sebenarnya. Ya. Jadi kalau dulu ini masih hanya mimpinya Petrus. Jadi ketika dia sendirian itu saudara-saudara bayangkan bagaimana dia membayangkan satu masa depan daripada bumi ini gitu ya. Dulu kan apa yang kita alami sekarang masih misteri bagi mereka. Tapi sekarang kita ini kalau dilihat dari segi kerohanian gitu ya, sebetulnya kita nggak layak untuk itu gitu. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan yang sedang bekerja, mereka tidak berani memungkiri bahwa kita ini akan kita ini akan menceritakan kemuliaan Tuhan, kita semua yang ada di sini sedang memperagakan Tuhan itu, sedang menampilkan Tuhan itu, kira-kira begitu. Tentu mereka tidak akan berani bilang begini, siapa? Enggak akan berani mereka nilai kita seperti itu. Karena yang mereka pandang itu Tuhan. Gitu. Mereka nggak memandang kita rendah. Dan dia tahu juga, saudara. Mereka tahu juga kita yang hidup ini, yang telah menerima kedatangan Tuhan ini, yang sedang menampilkan Tuhan ini, kita ini yang sudah diselamatkan oleh Dia. Kan on progress betulnya gitu kan. Namun dalam on progress itu, pikiran kita ini cepat sekali gitu, cepat sekali dia itu ketika kita itu menampilkan pikirannya Tuhan itu gitu. Jadi tiba-tiba saja kita ini kayak pintar sekali gitu. Tapi ingat ya, pintar yang dimaksud di sini ini adalah ketika Tuhan sudah mendapatkan kita gitu. Kan ini bukan mengenai kita kan. Bukan. Jadi selalu saudara anggap, kalau misalnya saya cerita nampaknya sepertinya tinggi sekali gitu ya. Jadi langsung saja saudara pikir, ya memang iyalah. Orang Tuhan di dalam kita, Tuhan memang mau ceritakan tentang dirinya gitu loh. Kayak sudah ada rambu-rambu di dalam diri kita ini loh. Kayak sudah ada peraturan-peraturan yang tak kelihatan, yang kayak mengingatkan kita, kayak perisai kita gitu. Dan itu akan terus berkembang saudara, pemikiran itu. Jadi dengan cepat saudara, ketika saya mengatakan tadi seperti itu ya. Jadi Petrus dari masa lalu itu saudara. Jadi tentu kan dia tidak seperti masa lalu lagi kan. Tapi kalau kita sedang membayangkan dia di masa lalu itu, jadi kalau misalnya nih dalam pikiran saya ya, Petrus pada waktu itu lagi dia sendirian, lagi dia memahami tentang Tuhan gitu ya. Dia bersekutu dengan Tuhan Yesus, dia merenung gitu ya. Dia merenung perjalanannya sampai dia ambil keputusan untuk menyerahkan seluruh hidupnya. Dia kan tidak tahu. Kan dia sudah mau mati misalnya gitu. Tapi kan dia gak ngerti kehidupan sesudah mati itu gimana gitu. Cuman yang diinginkan dia adalah begini, karena kan semua firman-Nya Tuhan Yesus itu kan tinggal di dalam dia. Karena Tuhan Yesus yang ingatkan mereka kan, tinggal dalam firman. Jadi dia ingat-ingat semua perkataan Tuhan. Jadi perkataan Tuhan Yesus hidup gitu. Oke? Nah, jadi saudara, tapi ketika sampai di situ, masa selanjutnya dan bagaimana dia sekarang, itu tentu kan sudah 2000 tahun saudara. Berarti kan kalau sudah 2000 tahun, taruhlah, iyalah 2000 tahun lah, 1900-an tahun lah, kan? Nah, jadi 1900
1900. Jadi itu kan berarti sudah lama sekali kan. Berarti kan pemikiran dia kan sudah berkembang terus gitu. Dan dia terus memahami. Tentu yang mereka lihat itu adalah manusia selanjutnya gitu. Mereka memperhatikan sampai ke zaman kita ini. Jadi ketika mulai firman ini disampaikan, ini kan sesuatu yang luar biasa firman ini. Oke? Nah, jadi begitu muncul misalnya ketika saya menerangkan ini. Oke, yang dalam pikiran saya ini, yang dalam pikiran saya ini, dia itu akan bisa melihat dalam pikiran saya. Apa yang sedang ada dalam pikiran saya ini dia bisa tahu. Karena kan saya ungkapkan. Nah, jadi ketika saya ini tulus gitu ya, kan dia pasti tahu. Kan kalau kita bicara terus, kalau kita terus memperkatakan, kan dia tahu tentang bagaimana kalau orang itu benar-benar menerima Kristus, pastikan pikiran Kristus ada di dalam dia. Itu kira-kira yang dalam bayangan dia. Makanya saudara, saya bisa kira-kira mengerti apa yang ada dalam pikirannya Paulus atau pikiran Petrus gitu. Saya kan jadi tahu gitu loh. Karena kan semuanya jadi transparan. Karena kan semua yang mengerjakan itu satu roh. Kalau kita mengalami inkarnasi Tuhan, berarti dia pun mengalami inkarnasi Tuhan itu gitu. Karena kan langsung saudara, kan kita ngerti Tuhan yang suruh kita makan dia. Tiba-tiba semua pengertian kita itu cepat sekali. Kayak ini, kayak saling bertautan satu dengan yang lain. Oke? Nah, jadi saudara, sekarang ini saudara, perkembangannya terus berlanjut gitu. Mereka mulai melihat. Jadi siapapun dia, siapapun yang bicara seperti ini gitu ya, nanti yang akan mereka lihat ini adalah bagaimana sebetulnya kita ini diselamatkan gitu. Bagaimana benar-benar tubuhnya Tuhan itu atau Tuhan itu secara seutuhnya gitu, bagaimana akan nampak gitu. Bagaimana nampaknya? Ya melalui kita. Mereka kan lihat kita. Seluruh pemikiran mereka. Jadi ketika saya mengatakan seperti ini, bukankah sebetulnya langsung saudara itu di alam roh itu saudara, itu langsung kayak terjadi persekutuan gitu. Kita ini kan kayak memantulkan Tuhan. Kita ini kan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita ini kayak cermin gitu. Jadi ketika kita ini kayak cermin, jadi ketika orang lihat kita, jadi mereka itu kayak lihat Tuhan gitu. Itu artinya tadi bagaimana hanya Tuhan yang menjelaskan tadi. Mulai terbiasa dengan itu ya. Mulai dengan iman seperti ini. Sambil kita ini semua merendahkan diri di sini. Termasuk saya ini saudara. Ketika saya cerita kayak gini. Gitu. Tentu saudara. Yang dalam pikiran saya cuma satu. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Gitu. Saya harus tetap memikirkan saya ini manusia. Ciptaan. Dan dialah pencipta saya. Harus selalu itu dalam pikiran saya. Saya harus selalu menentang pikirannya iblis gitu. Iblis itu selalu ingin menonjolkan diri. Tetapi kita ini saudara dengan rendah hati saudara mengizinkan Tuhan itu berbicara. Apa yang mau dibicarakan dia? Apa yang mau disampaikan dia? Bagaimana dia memunculkan dirinya? Bagaimana dia menampakkan dirinya? Itu akan makin lama makin nyata, saudara.
Dan semua kita yang ada di sini saksinya. Kan ada Roh Kudus di dalam saudara. Ya. Ketika saudara berdoa, misalnya ketika saudara mendengarkan ini, saudara juga kan diam-diam gitu. Ketika saudara berkata begini, Tuhan, betul kan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, kami semua yang ada di sini, termasuk yang bicara itu kan dia itu pastilah dia itu menerapkan firman Tuhan. Kalaupun misalnya dia ketipu, pasti kalau dia rendah hati mau terus duduk di kakimu Tuhan, pastikan Engkau akan menegur dia, pastikan Engkau akan menasihati dia gitu. Oh, karena Engkau mengasihi kami semua, kan Engkau berdaulat Tuhan. Kan kami ini kan berbicara mengenai pekerjaan-Mu Tuhan. Kami kan mana tahu. Kami mana kenal Engkau sebelumnya Tuhan. Mana pernah kami jalan seperti ini Tuhan. Kan Engkau semua kok. Itu yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau saya mau jujur sama saudara, itu ada dalam pikiran saya saudara. Dalam hati saya, dan Tuhan silakan dia. Aku gak tahu. Dari perkataanku itu nanti kan engkau akan tahu aku siapa kan Tuhan. Siapa aku sebenarnya. Makanya Tuhan tanya kita, kenapa kamu gak pakaian pesta? Kan gitu kan. Ada seorang yang gak pakaian pesta. Kenapa kamu gak pakaian pesta? Jadi kan terjadi dialog terus antara kita dengan Tuhan. Misalnya saudara, bagaimana kita keluar dari segala pergumulan kita. Tuhan kan bilang, sampai kapan kamu terus begini? Kenapa kamu gak lompat aja sih? Apa kamu gak percaya aku yang pelihara kamu? Oh iya Tuhan. Tapi kenapa ya Tuhan? Kok sulit? Gitu loh saudara. Sedikit demi sedikit kita itu menundukkan diri kita. Itu saudara, saya juga sedikit demi sedikit saudara. Menaklukkan diri saya. Saya tahu tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Itu aja dalam diri saya. Saya percaya pasti bisa. Kok tak ada yang mustahil. Mungkin kan kalau menurut kita tadinya, kalau orang dengarkan kita ini saudara, mungkin akan begini. Kalau dia nggak ngerti tentang apa yang sedang kita alami, mungkin dia akan ngejek kita. Sama saudara seperti Tuhan Yesus itu diejek. Tapi dia tetap kekeh saudara. Karena dia tahu dia bukan berasal dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Dia tahu. Berarti begini saudara, kalau kita sadar kita dipilih Tuhan, berarti kita bukan dari dunia ini. Udah kayak gitu aja prinsipnya. Beda. Oh, pemikiran kita sama dengan pemikirannya Petrus, pemikirannya Ayub, pemikirannya Abraham. Sama. Makanya Yesus berani mengatakan, kalau engkau benar adalah keturunan Abraham, engkau pasti mendengarkan aku. Iya. Jadi, siapapun saudara yang mendengarkan ini, saudara. Jadi mereka, saya boleh bayangkan saudara, saya boleh bayangkan bagaimana kalau kita misalnya adalah kalau misalnya kita ada dalam, bukan dia, misalnya dalam pikiran saya, kalau dalam pikiran saya bahwa saya menyatu dengan Tuhan, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu kan perkataan itu tinggi sekali, tapi itu firman Tuhan. Berarti saudara, kalau kita makan firman itu, kalau kita percaya firman itu, maka seperti itulah yang terjadi saudara. Gitu. Saudara berani berpikir seperti itu. Itulah arti daripada kita itu merendahkan diri kita. Sebetulnya.
makin hari kita ini akan semakin tersembunyi. Iblis nggak akan sanggup menjangkau kita. Iya. Ketika Tuhan mengatakan ketika iblis mau mencobai Ayub itu kan, sebetulnya kan Tuhan yang tantang Ayub kan, yang tantang iblis kan. Iya, atau kau lihat apa? Dari mana saudara Ayub itu bisa tahu cerita sebenarnya, saudara? Kan dia yang nulis itu kan, tapi dari mana dia tahu semua cerita itu? Gimana cerita? Kalau iblis datang menghampiri Tuhan gitu, dari mana? Cerita gimana ini? Tuhan yang tantang dia. Apakah kau lihat hambaku Ayub? Berarti Tuhan sudah siap menghadapi kelicikannya iblis. Iya. Tapi lihat kemahakuasaan Tuhan di sana. Engkau tidak bisa membunuh dia. Tidak bisa. Dan pastilah saudara iblis gak bisa. Tahukah saudara, apa artinya api keluar dari mulutnya Tuhan itu? Kan firman itu saudara. Disinilah kita akan melihat bagaimana pekerjaannya ini akan rampung, akan selesai. Berarti firman yang akan kita dengarkan jauh lebih tinggi dari sini. Dia terus bekerja. Tapi ingat dalam hal ini saudara, semakin kita itu menundukkan diri kita, semakin kita mengucapkan perkataan-perkataannya saudara. Justru disitulah kita itu makin berhati-hati. Makanya saudara-saudara perhatikan ya, kenapa Tuhan bilang, aku datang segera. Sangat singkat, kalau tidak dipersingkat. Jadi pada waktu itu kalau kita pikirkan kan, ketika Tuhan Yesus dulu mengucapkan itu, kalau kita bandingkan sekarang kan 2000 tahun, kayak nggak terjadi apa-apa kan? Tapi banyak sudah yang sudah terjadi sudah, yang kita tidak ketahui. Dan tahukah saudara, ketika kita mendengarkan sekarang semua peristiwa ini, semua apa yang sedang terjadi, ketika kita memperhatikan, kalau saudara perhatikan, itu eskalasinya makin meningkat. Iya. Tapi Tuhan nasihati kita, jangan berikan perhatianmu ke situ. Berikanlah perhatianmu kepada memandang Tuhan. Iya. Pandanglah Tuhan setiap hari. Walaupun engkau belum mengerti apa arti memandang Tuhan lebih jelasnya gitu, sesuai dengan pengalaman ya. Walaupun rasanya pengalaman kita sedikit, ketika saudara mendengarkan ini, paksakanlah diri untuk datang kepada Tuhan, sampai saudara itu bisa benar-benar dari hatimu yang paling dalam engkau ingin kembali kepada Tuhan. Harus kayak gitu. Pastikan terus. Oke, lihat. Apalagi mereka yang berkecimpung dalam dunia keagamaan, jika sekarang ini engkau semua tidak diberitahu, engkau juga tidak akan pernah mampu memahaminya. Pekerjaan 6.000 tahun jauh lebih misterius dibanding semua nubuatan para nabi. Ya.
Ketika dikatakan jauh lebih misterius, siapa yang bisa menjelaskan? Sedangkan mereka itu berkecimpung hanya untuk memikirkan apa arti nubuatan para nabi. Mereka sibuk kelola di situ. Sementara sekarang ini saudara, Tuhan bilang sama kita, udah jangan kamu pusingkan lagi yang itu. Sekarang kamu lihat pekerjaanku yang misterius ini. Ketika kita itu sebut, duh gimana dong Tuhan? Sudah, jangan takut, kan aku ada di sini. Oh iya ya Tuhan ya. Nah gitu loh. Tapi aku gak lihat engkau. Bukankah firmanku berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Iya juga ya. Nah gitu saudara ya. Polanya harus begitu ya. Harus terus jalan seperti itu. Sama seperti misalnya kalau kayak anak-anak kita ini dengar lagu. Mana bisa sama pengertian kita dengan mereka? Nggak bisa. Oh mereka harus menjalani kehidupan mereka yang normal gitu. Kita harus biarkan dong. Nggak bisa kita paksain seperti kita gitu. Nggak bisa. Tapi nanti saudara, apa yang kita pahami sekarang? Sama seperti ketika saya sebut orang tua saya. Nanti mereka juga akan berdiri di atas apa yang mereka dengarkan dari kita. Berdiri di atas iman kita. Gitu. Seperti itu terus berlanjut, saudara. Ya, lihat. Itu merupakan misteri terbesar sejak penciptaan dan tak seorang pun daripada nabi terdahulu dapat menyelaminya. Ya gimana lah? Ya nggak bisa menyelaminya. Kenapa nggak bisa? Ya. Mereka adalah pekerjaan yang lama. Sementara kita ini pekerjaan yang terbaru. Kita hidup di zaman di mana firman menjadi daging sekali lagi. Gitu ya. Nah, karena misteri ini hanya diungkapkan pada zaman yang terakhir, itu masalahnya kan. Dan belum pernah disingkapkan sebelumnya. Ya gimana mau disingkapkan? Misalnya seperti Daniel lagi. Daniel itu kan dia hanya sampai di sini. Apa yang akan terjadi dengan nasib bangsa dia? Dia terus mencari apa yang akan terjadi dengan. Lalu Tuhan menyingkapkan semuanya gitu kan. Tapi Tuhan suruh dia memeteraikan gitu kan. Itu dari zaman Daniel ke zamannya Tuhan Yesus itu, bahkan ke zamannya Yohanes di Pulau Patmos itu kan jauh juga, 500 tahun. Lama kan? Kepada Yohanes dikatakan jangan meteraikan. Nah, tapi di zaman kita ini adalah zaman di mana pekerjaan Tuhan hampir selesai, pengelolaan 6.000 tahun. Jadi wajar dong kepada kita lah, dan hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Gak boleh kita begini, oh dari firman Tuhan ini, dari ini, oh ini artinya. Gak bisa. Tuhan gak pakai cara seperti itu. Tuhan pakai cara apa? Hikmatnya selalu baru. Dia menerangkan kepada kita.
Bagaimana caranya dia menerangkan? Kita nggak tahu gimana caranya. Sama seperti kita bisa memasuki zaman yang sekarang ini. Kita bisa melihat firman ini makin lama makin jelas. Kita nggak tahu gimana caranya, saya pun nggak tahu. Beneran saya nggak tahu. Tapi kita sampai di sini. Bagaimana nanti semakin jelasnya kita melihat Tuhan? Ya, kalau dia bilang kita akan semakin jelas melihatnya, ya akan terjadi seperti itu. Kalau dia katakan saatnya nanti akan tiba di mana semua mata akan memandang dia, gimana caranya? Ya, sama seperti Yesus ketika dia mengatakan kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Tapi kan itu misteri bagi mereka. Sampai ketika Yesus sudah naik ke sorga, sampai ketika mereka melewati perjalanan yang panjang, barulah mereka mulai kembali merenungkan perkataan-perkataan Yesus itu. Apa ya artinya ya? Kalau kami memandang Yesus itu, kenapa dulu kamu gak tahu rahasia itu? Tapi sekarang kepada kita, saudara, disingkapkan dengan jelas. Kalau dulu, saudara, pengertian mereka, saudara, oke, lihat. Jika engkau memahami misteri ini dan mampu menerima sepenuhnya, orang-orang agamawi itu semuanya akan ditaklukkan oleh misteri ini. Jika engkau memahami misteri ini dan mampu menerima sepenuhnya, orang-orang agamawi itu semuanya akan ditaklukkan oleh misteri ini. Inilah satu-satunya visi terbesar yang paling manusia rindu untuk dapat memahaminya, namun juga yang paling tidak jelas baginya. Gimana sebetulnya? Itu 30 tahun yang lalu kira-kira. Atau ini perkataan yang terus berlanjut gitu. Tapi sekarang bagi kita, apakah mereka ini bisa membatasi Tuhan yang adalah roh mengajari kita langsung saat ini? Gak bisa kan? Tapi bukankah benar kalau tanpa dia ini, saudara, kita tidak akan pernah bisa memasuki apa yang kita masuki sekarang? Iya kan? Apakah mereka bisa memahami semua pekerjaan Tuhan yang adalah roh itu? Enggak. Dia bilang, aku hanya melakukan apa yang menjadi bagian yang aku kerjakan. Aku tidak perlu mengurus yang lain. Iya. Seperti itu juga Tuhan Yesus. Makanya dia mengatakan, yang terkecil dari kerajaan sorga. Berarti dia satu bagian dari surga. Tapi dia bukan sekedar utusan. Kebenarannya adalah dialah Tuhan itu sendiri. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia satu hakikat dengan Tuhan yang adalah roh itu. Jadi saudara, kalau Tuhan ingin menjelaskan semua ini, bagaimana caranya? Tentu melalui daging manusia juga kan? Melalui mulut manusia kan? Melalui pikiran manusia kan? Berarti saudara, dibutuhkan iman, dibutuhkan pertumbuhan pengetahuan kita akan Tuhan itu. Dari mana kita mengenal dia? Dari firman yang diucapkan. Seperti itulah nanti ditaklukkan orang-orang agamawi itu, saudara.
Ketika berada di zaman kasih karunia, engkau semua tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus atau Yahweh. Manusia tidak mengerti mengapa Yahweh menetapkan hukum Taurat, mengapa dia meminta orang berpegang pada hukum Taurat, atau mengapa bait suci harus dibangun. Apalagi mengerti mengapa orang Israel dipimpin keluar dari Mesir menuju padang gurun lalu masuk ke Kanaan. Baru sekarang inilah hal-hal ini disingkapkan. Betul kan? Semua diceritakan. Dan kita ngerti aja, oh gitu ya, sama seperti ketika dalam perjalanan ke Emmaus itu kan. Mereka itu kan langsung berkobar-kobar kan. Jadi Tuhan menjelaskan itu, saudara. Ketika Tuhan menjelaskan, tanda yang pertama kita lihat dalam diri kita adalah ada semangat, ada hidup yang berlimpah-limpah. Ada semangat yang berkobar-kobar gitu. Semakin hari kita semakin merindukan persekutuan ini. Disitulah kita melihat kalau benar memang Tuhan ada di antara kita. Iya. Tentu kan kita di sini kan tidak lagi mempersalahkan bagaimana sulitnya kehidupan ini kan, tidak mempermasalahkan. Karena apa? Karena kita yakin kok kalau memang ini diizinkan Tuhan terjadi kepadaku, kenapa aku mesti takut? Tuhan pelihara aku kok. Iya kan? Kan kayak seperti itu pemikiran kita kan. Dan kita juga melihat kan Tuhan membawa kita sampai dengan hari ini kan. Tuhan melindungi anak-anak kita tuh. Hebat kan pemeliharaan Tuhan kan. Betul enggak? Oh, dan kita terus berani maju. Kita berani berpikir nanti bagaimana anak-anak kita itu. Apa yang kita takutkan dengan anak-anak kita? Wong Tuhan sendiri yang pelihara anak-anak kita kok. Kenapa kita mesti takut lagi? Iya kan? Bukankah kita berani berjalan terus? Apa kita takut dengan kematian? Apa kita masih menakutkan apa yang misteri setelah kematian? Gak perlu takut kita. Karena firman yang di dalam kita itu menjadi terang bagi kita. Yang menuntun kita. Ya. Termasuk orang-orang yang pernah bersama dengan kita. Kan pastikan mereka mencari-cari kan. Ketika mereka sudah meninggal gitu kan. Kan mereka mencoba mencari. Perkataan-perkataan pendeta-pendeta mereka itu kan tidak mereka temukan. Tidak menjadi terang bagi mereka. Iya kan? Karena semua juga yang membicarakan seperti mereka bicarakan ada bersama-sama dengan mereka, tidak punya terang. Tetapi ketika mereka mengikuti perkataan Tuhan melalui manusia biasa ini, saudara, disitulah saudara mereka punya terang. Iya dong. Iya. Tentu saudara, ada hal-hal yang terjadi dalam roh. Tuhan itu adil juga. Tuhan harus menghakimi mereka juga. Iya. Oke. Pekerjaan pada akhir zaman adalah tahap terakhir dalam ketiga tahap. Ini merupakan pekerjaan zaman yang baru dan tidak merepresentasikan seluruh pekerjaan pengelolaan. Ini satu bagian terakhir. Makanya ditekankan di awal, bukan berarti ini lebih penting dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu landasan bagi yang berikutnya. Selalu harus ingat itu gitu. Rencana pengelolaan 6.000 tahun dibagi menjadi 3 tahap pekerjaan. Masing-masing tahap ini tidak dapat merepresentasikan ketiga tahap pekerjaan, tetapi hanya dapat merepresentasikan satu bagian dari keseluruhan. Nama Yahweh tidak dapat merepresentasikan semua watak Tuhan. Fakta bahwa dia melakukan pekerjaan di zaman hukum Taurat
tidak membuktikan bahwa Tuhan hanya dapat menjadi Tuhan di bawah hukum Taurat. Yahweh menetapkan hukum Taurat bagi manusia dan memberikan perintah-perintah. Meminta manusia untuk membangun bait suci dan mezbah. Pekerjaan yang dia lakukan hanya merepresentasikan zaman hukum Taurat. Pekerjaan yang dia lakukan tidak membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang meminta manusia untuk melihara hukum Taurat. Maksudnya bukan itu seluruh intinya, itu pekerjaan awalnya. Makanya Tuhan kan ketika mereka itu sudah sangat membanggakan bait suci itu, lihat Tuhan betapa megahnya bait suci ini. Tuhan bilang apa? Runtuhkan bait suci. Aku akan membangun yang baru. Makanya saudara, sampai hari ini mereka terus nekat mau membangun bait suci itu. Iya kan? Padahal saudara, kalau mereka bangun bait suci itu, lihatlah, kan itu yang memicu terus terjadi peperangan. Tapi lihatlah betapa kerasnya hati mereka. Sampai-sampai si Netanyahu itu punya pikiran bagaimana saudara? Kalau memang mati, aku tidak mau mati sendirian, mau mati semuanya. Bayangkan. Mereka menganggap semua yang lain itu musuhnya dia. Iya, seperti itulah orang yang tegar tengkuk saudara. Iya, karena kan biarkan. Karena apa? Dia tidak mau menerima firman-Nya Tuhan Yesus kan. Walaupun sudah ditawarkan satu negara bagi mereka, satu kawasan untuk mendirikan negara bagi mereka. Tapi karena dia tetap di pikiran yang lama itu. Seperti itu memang. Mati-mati. Seperti itulah orang-orang agamawi saudara. Mereka tidak mau saudara melepaskan nama baik mereka. Mereka tidak mau saudara menerima kerendahan hati Tuhan. Tidak mau mereka. Pada ini sudah matilah. Iya. Disitulah dikatakan terdapat rangkap dan kerta gigi. Mana bisa mereka melihat dunia yang baru? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau pipi kiri mau ditampar, kasih pipi kanan. Orang Israel mana mau? Mana mau dia? Kami ini umat pilihan Tuhan. Nah itu aja dia pikir. Itu aja pikiran dia. Sama juga yang lain itu, makin dia keras, makin keras dia ini. Ya saudara. Mereka nggak mau nyerah. Sama-sama nggak mau nyerah. Sama-sama keras kepala. Iya kan? Sampai akhirnya saudara, dilenyapkanlah semua itu saudara. Itu menjadi pelajaran, itu menjadi sejarah. Tetapi nanti saudara, itu akan dihapuskan semua. Itulah puncak. Dan akhirnya saudara, kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Disitulah saudara, orang-orang mulai belajar mengenal Tuhan. Jadi saudara, walaupun secara keseluruhan kita belum memasuki kerajaan 1000 tahun damai, sebetulnya tanpa kita sadari, kita sudah memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Tentu orang-orang lain yang masih ingin mengejar segala ambisi nggak akan pernah masuk ke zaman ini.
Karena di zaman inilah kita belajar duduk di kaki Tuhan. Iya. Kita sedang menikmati. Iya, karena apa? Kita nggak berjuang lagi untuk ambisi kita. Ngapain nanya? Sudah tahu kok. Bagaimana ujung daripada orang yang terus memperjuangkan ambisi? Akan mati dengan ambisi. Tuhan sudah mengajar kita berkali-kali. Masa kita mau kembali seperti itu? Tentu tidak, saudara. Pekerjaan yang dia lakukan hanya merepresentasikan zaman hukum Taurat. Pekerjaan yang dia lakukan tidak membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang meminta manusia untuk memelihara hukum Taurat. Tuhan di bait suci atau Tuhan di depan mezbah. Tidak bisa dikatakan seperti ini. Pekerjaan di bawah hukum Taurat hanya dapat merepresentasikan satu zaman. Oleh karena itu, jika Tuhan hanya bekerja di zaman hukum Taurat, manusia akan mendefinisikan Tuhan dengan berkata, Tuhan adalah Tuhan di dalam bait suci. Makanya mati-matian mereka akan mendirikan bait suci itu. Iya, saudara. Sama juga nanti dengan kasih karunia juga kayak gitu, saudara. Akan tinggal di zaman itu. Tuhan Allah, untuk melayani Tuhan kita harus mengenakan jubah imam dan masuk ke dalam bait suci. Jika pekerjaan di zaman kasih karunia belum dikerjakan oleh zaman hukum Taurat, masih berlanjut sampai sekarang, manusia tidak akan tahu bahwa Tuhan juga penuh belas kasihan dan pengasih. Jika pekerjaan di zaman hukum Taurat belum diselesaikan dan hanya pekerjaan di zaman kasih karunia yang telah diselesaikan, maka semua yang akan manusia ketahui hanyalah bahwa Tuhan hanya dapat menebus dan mengampuni dosa manusia. Manusia hanya akan mengetahui bahwa Dia kudus dan tidak berdosa, bahwa Dia dapat mengorbankan dirinya dan disalibkan bagi manusia. Manusia hanya akan mengetahui ini dan tidak akan mengetahui hal lain. Jadi masing-masing zaman merepresentasikan satu bagian dari watak Tuhan. Satu bagian dari watak Tuhan. Zaman hukum Taurat merepresentasikan beberapa aspek. Zaman kasih karunia merepresentasikan beberapa aspek. Dan zaman ini pun merepresentasikan beberapa aspek. Watak Tuhan hanya dapat sepenuhnya tersingkap melalui gabungan dari ketiga tahap pekerjaan tersebut. Ketiga tahap tersebut. Hanya ketika manusia mengetahui ketiga tahap tersebut, barulah manusia dapat sepenuhnya menerimanya. Tidak satu pun dari ketiga tahap dapat dihilangkan. Engkau hanya akan melihat watak Tuhan secara keseluruhan setelah engkau mengetahui ketiga tahap pekerjaan tersebut. Fakta bahwa Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di zaman hukum Taurat tidak membuktikan bahwa Dia hanyalah Tuhan di bawah hukum Taurat. Dan fakta bahwa Dia menyelesaikan pekerjaan penebusan tidak menunjukkan bahwa Tuhan akan selamanya menebus umat manusia. Ini semua merupakan kesimpulan yang ditarik manusia. Zaman kasih karunia telah berakhir. Engkau tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan hanyalah milik salib dan salib saja yang merepresentasikan keselamatan dari Tuhan. Jika engkau melakukannya, engkau sedang mendefinisikan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan A. Makanya saudara, orang-orang agamawi itu tidak bisa menerima Tuhan atas seluruh ciptaan. Mereka tidak akan mau, saudara, hanya menyebut Tuhan itu sebagai pencipta magisi. Mereka akan menyebut Tuhan yang bertahta dalam magisi. Atau kalau mereka itu mau sah gitu, Tuhan karena kan mereka kan bilang kayak gitu.
Kalau hanya seperti itu, ya bagaimana lah bisa menyelamatkan? Kalau mereka menyebut Yahweh, saudara, akan mati, saudara, bersama dengan orang Yahudi, saudara. Iya. Mereka akan mati konyol bersama dengan orang-orang Yahudi yang keras kepala, saudara. Iya. Karena bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa lain itu kafir, saudara. Pokoknya kalau kalian mau tinggal di sini, kalian harus ikuti peraturan yang kami buat, yang dibuat oleh Allah kami. Oh, kami mengasihi kalian, tapi kalian mesti nurut. Bukankah ini bertentangan dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa? Bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, katanya. Tidak demikian di antara kamu. Tuhan membawa hukum yang baru. Ya kan? Sementara cobalah lihat sekarang, saudara. Campuran. Mereka ingin kembali lagi, saudara. Makanya mereka menyebut dirinya Yahudi Mesianik. Gitu. Nggak bisa dicampur-campur, saudara. Nggak kayak gitu. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan dirinya, ya. Ketika Tuhan menghakimi kita, ketika Tuhan menghajar kita, apakah kita lupakan kalau Dia adalah kasih itu sendiri? Kalau kita sudah lupakan itu, saudara, oh, kita akan memberontak sama Tuhan. Tetapi kita tetap ingat bagaimana Tuhan menunjukkan sekarang dirinya. Cobalah lihat. Ya kan? Lihat bagaimana, saudara, ketika kita membiarkan diri kita, ketika kita berjalan misalnya, dulu mungkin orang menolak kita, oke, ketika awal-awal mungkin, tapi coba lihat sekarang, hati kita mulai kembali ditarik oleh Tuhan. Mari Tuhan, kami nyata. Kita mulai melihat kelembutan hati Tuhan, kesabaran Tuhan. Kita mulai heran, seperti yang saya ceritakan kemarin, saudara. Bagaimana cara Tuhan? Oh, saya benar-benar melihat kesabaran Tuhan di sana. Dan saya akan mau terus. Silakan Tuhan. Bukankah tubuh ini adalah tubuhmu, Tuhan? Saya terus memohon sama Tuhan. Saya ingin melihat pekerjaanmu, Tuhan. Kemanapun Engkau bawa. Silakan Tuhan. Aku gak tahu. Tapi setiap hal yang diperhadapkan kepada kita ikuti. Iya. Melalui anak-anak kita. Ketika mereka bergaul dengan teman-teman mereka. Oh. Roh kita mengikuti mereka. Iya, saudara. Saudara masih percaya itu? Mari kita lanjut. Sekarang sampai di zaman kasih karunia telah berakhir. Engkau tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan hanyalah milik salib dan salib saja yang merepresentasikan keselamatan dan Tuhan. Jika engkau melakukannya, engkau sedang mendefinisikan Tuhan. Pada tahap ini, Tuhan terutama sedang melakukan pekerjaan firman. Tetapi engkau tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berbelas kasihan kepada manusia. Dan bahwa apa yang telah dilakukannya hanyalah hajaran dan penghakiman. Nah, gitu loh saudara. Kita mesti ingat. Kalau enggak saudara, kalau kita tidak mengingat kasih Tuhan,
Gak bisa lagi kita hidup, saudara. Siapa yang kuat dihajar terus? Iya saudara, kadang kalau kita dengarkan firman ini, kadang-kadang saudara merasa, kalau saudara dengarkannya setiap firman ini, kadang sampai kayak gini saudara, jadi yang mana dong yang benar? Iya. Sampai rasanya itu, aduh, kayak kita menyerah rasanya. Iya. Tapi nanti saudara akan dengarkan penjelasan. Ketika Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sempurna. Apakah Dia memaksa engkau menjadi sempurna? Ketika Tuhan mengatakan, hendaklah engkau kudus. Apakah Dia mengatakan bahwa suatu saat engkau akan mencapai kekudusan itu? Tetapi waktu engkau menemukan engkau tidak bisa, apa yang ada di dalam diri? Apakah engkau terus berdoa, terus datang kepada Tuhan? Apa yang diharapkan Tuhan dengan berfirman seperti itu? Watak kita berubah. Justru dengan firman itu dan keadaan yang kita alami membuat kita ternyata kita tidak bisa mencapai kekudusan itu. Lalu apakah firmannya tidak benar? Orang-orang bijaksana, dia itu akan begini, saudara. Betul ya. Ternyata kami tidak bisa mencapai itu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Oke? Berarti hanya kalau Tuhan itu tinggal di dalam diriku, maka aku bisa memuaskan Tuhan. Iya. Itulah yang membuat kita bergantung sama Tuhan, saudara. Itulah yang membuat kita ini hidup dan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Itu loh hikmatnya, itulah kebijaksanaannya. Ketika kita dihajar, mana bisa kita hidup? Kalau misalnya kita itu, misalnya ketika seperti Petrus itu, saudara, oh dia akan mati bersama dengan Tuhan. Justru Tuhan langsung cut dia. Apa kamu bilang? Lah, padahal Tuhan kan meminta dia berjaga-jaga. Bawalah pedang katanya. Waktu itu kamu kemarin kamu nggak perlu bawa pedang kan? Sekarang kamu bawa pedang katanya. Bawa pedang lah mereka. Ketika bawa pedang mereka mau diserang. Oh, langsung diambil pedang itu, saudara, diputuskan telinganya si Malkus itu, saudara. Lah, lalu Tuhan datang menyembuhkannya gitu. Lah, apanya maksudnya disuruh bawa pedang? Disuruh bawa pedang, tapi jangan pakai pedang. Nah, loh, piye? Jadi mereka nggak ngerti tujuannya itu cuman begini. Supaya mereka tidak ditangkap. Itu aja. Itu aja, saudara. Pokoknya pegang aja pedang itu gitu. Tapi jangan pakai gitu loh. Aneh kan? Sama, saudara. Dari semua firman yang kita dengarkan. Seperti saya katakan, rasanya kita itu bisa maju. Kalau saya ikuti bagaimana majunya ya. Misalnya ketika saya mengatakan pintar, smart, kadang-kadang saya itu saudara, ketika mikirkan itu, aduh Tuhan, terlalu tinggi kadang-kadang. Tapi tahu gak saudara? Justru saudara, di dalam ketika saya membayangkan tingginya itu saudara, di situ saya benar-benar membayangkan. Memang seperti itu. Tetapi di dalam tingginya pikiran Tuhan, saudara, kita tetap bisa menjadi orang yang sangat sederhana. Kita bisa benar-benar diterima oleh anak kecil sekalipun. Iya. Bahkan bisa diterima oleh mungkin orang yang
sangat berbeda keyakinan dengan dia. Iya. Dari situ saudara kita akan tahu apa artinya menjala manusia. Iya. Ini dilakukan, pekerjaan di akhir zaman mengungkapkan pekerjaan Yahweh dan, perhatikan ya, pekerjaan di akhir zaman mengungkapkan pekerjaan Yahweh dan pekerjaan Yesus dan semua misteri yang tidak dipahami manusia. Ini dilakukan untuk menyingkapkan tempat tujuan manusia dan akhir dari umat manusia, serta menyimpulkan seluruh pekerjaan penyelamatan di antara umat manusia. Tahap pekerjaan di akhir zaman membawa segala sesuatu kepada akhirnya. Semua misteri yang tidak dipahami manusia harus disingkapkan agar manusia memperoleh wawasan dan pemahaman yang jelas akan semua itu. Di dalam hati mereka. Hanya setelah itulah manusia dapat dibagi menurut jenis mereka. Ini pekerjaan masih panjang sekali saudara. Karena kan kekekalan, kita belum masuk ke dalam kekekalan yang sesungguhnya gitu. Jadi masih dalam pemisahan-pemisahan. Makanya mereka itu, jadi nanti kalau saudara lihat di bagian yang lainnya. Jadi orang-orang yang mati sesuai dengan agama mereka masing-masing, ada tempat bagi mereka. Jadi gak sama. Karena itu kan dalam pikiran semua. Kan semuanya itu mereka itu akan disatukan kepada pemikiran mereka masing-masing. Dengan agama yang mereka terima. Akan terkumpul di situ. Nah, tetapi mengenai tempat Bapa yang sesungguhnya, nah, itu hanya orang-orang pilihan. Sudah terpisah semua itu. Sudah ditentukan. Jadi dengan penyingkapan inilah nanti akan disaring. Makanya kalau sampai nanti mereka ini tidak menerima, karena kan pastikan mereka itu kan terpenjara kan. Kan kalau mereka tidak mau menyerahkan segala ambisi mereka, pencapaian mereka, misalnya mereka mencapai sesuatu misalnya. Mereka menjadi hamba Tuhan besar atau menjadi seorang pemerintah gitu. Kalau mereka tidak kembali menyerahkan itu, mereka tidak akan mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya. Tidak akan. Mereka terpenjara di situ, saudara. Di situlah terdapat kegelapan. Makanya kan di kitab Wahyu itu kan dikatakan, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Emas yang telah dimurnikan itu Tuhan yang datang kedua kali. Tapi mereka kan gak mau. Mereka terus dengan pemahaman yang lama. Mereka hanya punya emas yang tidak dimurnikan. Tapi kita saudara, ketika kita semua menerima firman ini, lihatlah. Apakah benar-benar penyelamatan itu sudah bekerja dalam diri saudara? Iya, engkau bisa lihat setiap hari gitu. Makanya mau tidak mau saudara itu akan bertanya kepada diri saudara sendiri. Oke, hanya setelah itulah manusia dapat dibagi menurut jenis mereka. Hanya setelah rencana pengelolaan 6.000 tahun diselesaikan, manusia akan memiliki pemahaman akan watak Tuhan secara keseluruhan. Karena pengelolaannya akan berakhir. Tepat ketika dibilang akan berakhir itu saudara. Wah, begitu sudah dibilang saudara. Tahu nggak saudara, sifatnya firman itu kayak gini saudara. Begitu sudah dibilang akan terjadi.
langsung jadi aja gitu. Orang pikir belum berakhir, sudah berakhir gitu. Makanya Tuhan bilang, aku datang segera. Orang pikir belum datang-datang, masih segera-segera. Ternyata Tuhan sudah datang. Iya. Sekarang setelah engkau semua memahami, mengalami pekerjaan Tuhan di zaman terakhir, seperti apakah watak Tuhan? Beranikah engkau berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hanya berfirman? Engkau tidak akan berani mengambil kesimpulan seperti ini. Ada orang pikir kayak gini, sempit saudara. Kalau kita hanya mendengarkan kayak gini. Tapi ketika saya menerangkan kepada saudara, lihat apa yang sedang terjadi. Bukankah Tuhan berdaulat? Itu. Bukankah seperti itu, saudara? Nampaknya kan kita biasa-biasa aja kan belajar. Tapi lihat percepatan yang sudah terjadi. Beranikah kita mengatakan Tuhan tidak mengendalikan segala sesuatu? Beranikah kita mengatakan kalau firman-Nya itu bukan api yang menghanguskan? Tapi namanya kan kita biasa. Iya kan? Engkau tidak akan berani mengambil kesimpulan seperti ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyingkapkan misteri, bahwa Dia adalah anak domba, dan bahwa Dia adalah Tuhan yang membuka ketujuh meterai. Tak seorang pun berani menarik kesimpulan seperti ini. Dan beberapa orang mungkin berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Ini juga masih belum benar. Beberapa mungkin berkata Tuhan yang berinkarnasi hanya berfirman dan tidak mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jangan berani mengatakan. Ya. Lihat bagaimana Tuhan bisa menjaga, memelihara kita. Iya saudara, itu kalau mau dibilang ya Tuhan sekarang ini saudara, aduh benar-benar Tuhan yang selalu baru saudara. Iya. Tuhan yang menuntun anak-anak kita. Tuhan yang memelihara anak-anak kita. Tuhan yang menjamin anak-anak kita. Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang menjamin masa depan kita. Tuhan yang membuat kita hidup selama-lamanya. Apalagi yang mau kita bilang saudara? Tuhan yang mengajar kita, menuntun kita, melepaskan kita dari segala dosa kita dan melepaskan kita dari dunia ini. Tuhan yang terus membawa kita, Tuhan yang terus memperlengkapi kita, Tuhan yang melimpahi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Mau bilang apa lagi saudara? Beranikah kita membatasi Tuhan? Setelah kita menerima pekerjaan Tuhan. Beranikah kita tidak bergantung kepada Tuhan? Walaupun kita sudah mendengarkan terus setiap hari, beranikah kita itu hidup tanpa Tuhan? Beranikah kita hanya mengandalkan firman yang ada dalam pikiran kita? Saya rasa gak berani. Tuhan akan bawa kita terus. Pengalaman kita akan Tuhan menjadi segar setiap hari. Iya. Jangan berani mengatakannya. Karena Yesus telah menjadi daging dan melakukan tanda-tanda dan mujizat. Jadi engkau tidak akan berani mendefinisikan Tuhan secara enteng. Seluruh pekerjaan yang dikerjakan di sepanjang rencana pengelolaan 6.000 tahun baru sekarang akan mencapai akhirnya. Hanya setelah semua pekerjaan ini disingkapkan kepada manusia dan dilakukan di antara manusia, semua manusia pun akan mengetahui seluruh wataknya, kepunyaannya, dan wujudnya.
Ketika pekerjaan pada tahap ini telah sepenuhnya diselesaikan, semua misteri yang tidak dipahami manusia akan diungkapkan. Seluruh kebenaran yang sebelumnya tidak dimengerti akan dibuat menjadi jelas, dan umat manusia akan diberitahukan tentang jalan dan tempat tujuan mereka di masa depan. Kalau dikatakan akan, saudara, kita yang belajar firman Tuhan, semua itu sifatnya pasti. Kalau Tuhan singkapkan, tersingkap. Kalau Tuhan mengatakan akan disingkapkan, kalau Tuhan mengatakan aku akan mengajar kamu, aku sendiri mengajar kamu, itu pasti terjadi. Dan itu yang sedang kita alami. Jangan takut, tapi berbahagia. Minumlah air kehidupan dengan curi-curi. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah dengan rasa lapar dan penuh kerinduan kepada Dia setiap hari. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan. Terus Engkau menarik kami. Terus Engkau menyatakan diri. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh terus belajar. Dan Engkau sendiri yang mengajar kami. Kami terus disegarkan dan dipuaskan. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat. Biarlah kami boleh beristirahat. Dan tubuh kami segarkan segala besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang mencintai Tuhan sama-sama katakan amin.